Selanjutnya yaitu analisis materi pembelajaran bahasa Arab MTS kelas 7 semester 1 standar KTSP. A. Gambaran umum. Nama buku. Fasih Berbahasa Arab 1. Pengarang Darsono T. Ibrahim. Penerbit 3 Serangkai tahun 2013. 1. Struktur materi pembelajaran bahasa Arab MTS. Penyajian materi bahasa Arab MTS kelas 7 semester 1 pada buku ini. Dari struktur materi pembelajarannya dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum isi buku sebagai berikut. A. Adanya judul buku yaitu Fasih Berbahasa Arab 1 untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. B. Petunjuk belajar ada di dalam buku ini, baik itu petunjuk belajar guru dalam mengajar atau petunjuk bagi siswa dalam belajar. C. Standar kompetensi dan kompetensi dasarnya dalam buku ini sangat relevan dengan kurikulum MTS yang ada di Permenak RI nomor 2 tahun 2008. D. Penyajian materi tidak mengikuti urutan SKKD, yaitu dimulai dari materi istimak dan latihan-latihannya, materi kalam dan latihan-latihannya, materi qiraah dan latihan-latihannya, materi kitabah dan latihan-latihannya, di mana dalam buku bahasa Arab standar KTSP ini penyajian materi dimulai dengan materi mufradat dan latihan-latihannya, materi istimak dan latihan-latihannya, materi kalam dan latihan-latihannya, serta materi kitabah dan latihan-latihannya, Terdapat daftar kosakata yang terletak di awal buku. F. Terdapat daftar pustaka yang terletak di akhir halaman. B. Gambaran khusus. 1. Materi mufradat. A. Urutan penyajian materi. Materi utama langsung ditampilkan kosakata beserta artinya, dan para siswa diminta untuk menghafalkan kosakata katanya. Latihan menuliskan arti kata-kata berdasarkan huruf kunci. B. Prinsip penyajian materi. Relevansi. Dalam materi mufradat ini kami rasa sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di buku panduan. Pemantapan. Dalam materi mufradat ini dirasa sudah sesuai dengan SKKD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghafal. Jelas dan tidak menarik karena dalam materi ini hanya menuntut para siswa untuk menghafal kosakata yang pastinya membuat mereka jenuh ataupun bosan. Tidak ada variasi, karena terpaku kepada menghafal kosakata saja dan tidak ada sesuatu yang menarik perhatian para siswa. 2. Materi istimak. A. Urutan penyajian materi. Materi utama yang langsung berupa proses istimak yang ditandai dengan guru membacakan sebuah wacana lisan, kemudian seluruh siswa diminta untuk mendengarkan dan menyimak wacana tersebut yang sesuai dengan SK dan KD. Latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu A. Menjawab pertanyaan seputar wacana tersebut. B. Menanyakan identitas teman. C. Membuat suatu kalimat sempurna sesuai perintah dan kosakata yang disediakan. D. Membuat garis untuk menghubungkan kata-kata yang berlawanan. E. Mengisi titik-titik dengan fi'il mudhari, mufrad, dan huruf jar. F. Mengisi soal dengan pilihan jawaban antara alif, ba, jim, dan dal. G. Menentukan kalimat benar atau salah. H. Menulis bilangan angka bahasa Arab. B. Prinsip penyajian materi. Relevansi. Dalam materi istimak
kami rasa sudah relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Pemantapan. Dalam materi istimewa ini kami rasa sudah relevan dengan SKKD yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan atau memantapkan kemampuan menyimak, yaitu membedakan suara dan memahami dari apa yang didengar. Jelas dan sedikit kurang menarik, karena materi ini memiliki kejelasan, yaitu jelas pada penulisan huruf-huruf, serta jelas dalam perintah latihannya, yaitu menarik dari segi tampilan, dan juga ada gambar-gambar yang mendukung, tapi tidak memiliki banyak warna. Variasi dalam latihan-latihan karena memiliki 3 atau lebih macam variasi latihan. 3. Materi kalam. A. Urutan penyajian materi. Materi utama. Pada tiap-tiap judul materi kalam dalam buku ini terdapat percakapan atau hiwar yang berlangsung antara laki-laki dengan laki-laki. Latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu A. Menjawab pertanyaan yang sesuai dengan hiwar yang ada. B. Mengisi titik-titik dengan jawaban yang sesuai dengan melengkapi syakalnya. C. Menyusun susunan percakapan. D. Menemukan kalimat-kalimat yang salah kemudian tuliskan dengan benar. E. Membuat kalimat tentang alamat rumah. B. Prinsip penyajian materi. Relevansi. Dalam buku ini, semua materi kalam mempunyai hubungan atau relevansi antara tema dengan struktur kalimat yang terdapat dalam materi istimewa yang telah dipelajari sebelumnya. Komunikatif. Dalam buku ini, kalam yang disajikan sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang berarti hiwar di sini sudah memenuhi syarat komunikatif. Fungsional. Pada keseluruhan materi kalam yang ada, siswa dapat menjadikannya sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari, yang berarti memenuhi syarat prinsip fungsional dalam pengembangan materi kalam. Jelas dan sedikit kurang menarik. Keseluruhan materi kalam yang disajikan sudah jelas, adanya gambar-gambar namun tidak banyak warna. Variasi. Di dalam keseluruhan materi kalam terdapat variasi dari segi bentuk kata, yaitu adanya variasi dari isim, fi'il, dan juga huruf. Juga terdapat variasi dalam latihan-latihan karena memiliki 3 atau lebih macam variasi latihan. 4. Materi qiraah. A. Urutan penyajian materi. Materi utama. Tiap-tiap materi qiraah pada semester ini berisikan teks bacaan yang memuat struktur kata atau kalimat yang diprogramkan dalam SK atau KD. Latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks, menyusun kalimat yang sempurna dari kata-kata yang sudah ditentukan, mengurutkan dengan benar pada kalimat-kalimat acak, membuat kalimat sempurna dari kata-kata yang sudah ditentukan. B. Prinsip penyajian materi. Relevansi. Keseluruhan materi qiraah pada semester ini sangat relevan terhadap materi istimewa dan kalam yang telah dipelajari sebelumnya. Melengkapi. Keseluruhan materi qiraah yang dipelajari mampu melengkapi pembahasan pada materi-materi sebelumnya. Pemantapan. Diadakannya materi qiraah bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya, karena di dalam materi qiraah ini mufradat, istimak, tarkib, dan kalam sudah tercakup di dalamnya. Jelas dan sedikit kurang menarik. Keseluruhan materi qiraah yang disajikan sudah jelas dan dapat dimengerti, dan terdapat gambar-gambar namun tidak memiliki banyak warna. Variasi. Dalam keseluruhan materi qiraah pada 1 semester ini sudah bervariasi karena pada materi qiraah memiliki lebih 2 macam latihan. 5. Materi kitabah. A.
Urutan penyajian materi. Materi utama. Keseluruhan materi di dalam buku ini berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna dari 3 materi sebelumnya, yaitu istimak, kalam, dan qiraah. Melalui kegiatan menulis kata, kalimat, atau paragraf dalam bahasa Arab, serta kaidah nahwiyah atau sarfiyah, tarkib. Latihan-latihan. Contoh perintah latihannya yaitu A. Membuat kata menjadi kalimat sempurna yang sudah ditentukan. B. Memberi harakat yang sesuai pada kalimat yang telah ditentukan. C. Menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. D. Menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. B. Prinsip penyajian materi. Relevansi. Keseluruhan materi kitabah pada semester ini sangat relevan terhadap materi istimak, tarkib, hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Pemantapan. Disusunnya materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah ia pelajari dalam 4 materi sebelumnya lewat pemahaman dan tulisan. Jelas dan tidak menarik. Keseluruhan materi kitabah yang disajikan sudah jelas dan dapat mengerti, hanya saja memiliki kekurangan dalam segi pewarnaan dan tidak ada gambar-gambar. Variasi. Menurut kami, latihan-latihan dalam buku ini untuk materi kitabah sudah variatif karena tiap-tiap judul memiliki lebih dari 3 macam bentuk latihan. Rangkuman analisis isi buku. Kekurangan. Warna kurang banyak pada gambar yang ada di materi pembelajaran dan latihan-latihan. Kelebihan. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, materi tersusun secara sistematis. Keseluruhan materinya disajikan secara sistematis. Daftar kosakata memuat 2 bahasa, yaitu Arab dan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memiliki terjemahan bahasa Indonesia pada teks latihan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.